Halo teman-teman semua, bertemu dengan saya Gita Pargazen. Di sini kita akan memulai kuliah dengan tema temu kembali informasi. Untuk itu kita mulai perkuliahan ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan bisa menangkapnya sampai dengan perkuliahan berakhir. Sistem temu kembali informasi atau biasa yang disebut dengan information retrieval system. Nah, ini memang banyak digunakan ya di setiap perusahaan ya, ataupun di sekolah juga, di kampus juga kan menggunakan IR itu di perpustakaan itu kan sudah menggunakan IR. Nah, information retrieval ini mencakup luas. Information itu yang berarti informasi. Retrieval dalam artian mendapatkan kembali, menarik, mengambil atau pencarian. Jadi menarik kembali informasi sifat yang berhubungan dengan komputasi. Atau dalam bahasanya aktivitas dalam mencari material, biasanya dokumen-dokumen ya kalau untuk IR. Ya secara alami tidak terstruktur. Memang kalau IR ini tidak terstruktur ya, datanya korpusnya itu sangat banyak sekali, sangat banyak, nggak beraturan. Oleh karena itu dibutuhkan IR untuk memilah data-data agar data tersebut tuh menjadi terstruktur. Ya seperti kalian contohnya buku deh, buku gitu kan, kalau manual satu persatu umpamanya nyari di buku itu buku tentang Python, umpamanya juga tentang Python, cari tentang contoh dari Python-nya gitu, contohnya kan satu persatu nyari gitu. Nah nanti kita belajar dengan namanya indexing. Dan nanti itu kalau tidak salah pertemuan di keempat kita belajar, kita sama-sama belajar lah di sini ya, sehingga menghasilkan informasi yang sesuai dengan koleksi yang jumlahnya banyak ya, sehingga IR berhubungan dengan bagaimana item informasi dipresentasikan, simpan, dan dipanggil berdasarkan permintaan informasi yang berbeda-beda. Ya. Jadi IR itu seperti itu, ya, mencari kembali informasi sesuai dengan kehendak si user itu. Jadinya seperti itu. Untuk cara kerjanya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lakukan. Mulai dari frekuensi atau frekuensi kata, mulai dari tokenisasi, terus indexing, selanjutnya lagi pemotongan kata itu stemming, remediation. Nanti kita belajar pelan-pelan. Nah ini menurut Ricardo Beziates ini senior sekali ini, pakar di bidang IR juga, ini sudah cukup tua. Tapi ini kalau tidak salah ini sudah meninggal kayak ini, Ricardo. Kalau Bapak tidak salah ya, ini memang dia sudah, Bapak baca di jurnalnya juga sudah lumayan tua juga, tahun-tahun 70-an, tahun-tahun 80-an. Lumayan ya, ternyata memang belajarnya ini, IR ini ilmunya sudah sangat lama sekali dan masih eksistensi sampai dengan saat ini. Dan algoritmanya pun masih tetap digunakan. Algoritma yang digunakan untuk IR. Nah, menurut Ricardo Beziates ini, information retrieval ini berhubungan dengan representasi, penyimpanan, pengorganisasian, dan akses ke item informasi. Representasi itu digunakan untuk menyimpan dan mengorganisasi dan akses ke item informasi. Representasi dan organisasi item diatur sedemikian rupa sehingga mudah diakses jika ingin mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh seorang user. Ya contohnya saja ketika kalian ini
ketika ngetik di Google kan, ketika ngetik di Google secara nggak langsung kan Google membaca tuh, membaca maksud dari yang ada ketik di keywordnya itu. Namun saat ini memang information retrieval ini sudah alih fungsi ya, alih fungsi ke voice, ada ke voice. Jadi kalau apa-apa mencari informasinya sekarang udah banyak ke voice. Itu, ya itu memang tantangan lagi. Memang harus benar-benar update. Nah, kan kalau mencari kosakata, nah itu sudah tidak terlalu lagi ya, sudah tidak caranya itu masih cara-cara ya cara lama lah sampai walaupun masih tetap eksistensi sampai saat ini di Indonesia khususnya. Namun ketika di luar itu sudah pencarian itu sudah menggunakan suara voice. Sama ketika Bapak pernah sekolah di itu ya, sekolah di Tianjin itu memang mereka dalam pencarian kata, pencarian seperti di perpustakaan itu mereka mencari di situ, atau ketika mereka itu ingin membeli makanan gitu ya, atau terutama di perpustakaan yang Bapak lihat itu tuh mereka tuh udah nyarinya tuh udah berdasarkan suara di Tianjin gitu. Dan apa yang didapatkan dari gambaran global mengenai search engine itu termasuk web dan teks ya. Biasanya memang hari ini pencariannya di website ya, dan teks ada information retrieval system. Itu karena memang di web kan banyak kosakatanya itu miliaran kosakata. Dan bagaimana dari kosakata itu harus kita klasifikasikan lagi gitu, lebih detail lagi. Gambaran mengenai masa depan information retrieval dan tantangan dan problem-problem yang menarik. Nah, antara yang didapatkan seperti itu, gambaran masa depan IR ini seperti apa sih? Ya, salah satunya kan kita sudah menggunakan teknologi voice. Mungkin kan di handphone juga kan sudah menggunakan Google Voice tuh ya, Voice. Di laptopnya juga sudah menggunakan voice, yaitu itu adalah bagian tahapan-tahapan besar dari information retrieval. Nah, dokumen information retrieval sendiri yaitu dia bisa membaca apa saja sih, objek yang menyimpan informasi dari satu orang ke orang lain. Tuh, dari IR sendiri itu bisa membaca berbagai macam bentuknya, mulai dari membaca teks, membaca image, musik atau suara, rekaman percakapan maupun video. Nah, dari sini ya dari IR sendiri ini dia bisa membacakan itu, membaca dokumen-dokumen yang akan kalian searching, yang akan kalian carikan. Ketika mencari itu kan itu sistem IR itu yang mencarikannya. Kalau kalian mencari di perpustakaan atau ketika keyword di Google, jurnal, gitu. Dan di IR sendiri itu tersedia content based retrieval untuk setiap jenis data. Content based retrieval ini bisa dicari deh. Banyak, cuma nanti kita tetap belajar. Nah ini dia. Ini sejarahnya ya, sedikit sejarahnya sendiri. IR ini mulai populer dalam mesin cari Google search engine ya, mengumpulkan informasi dari internet. Sehingga perkembangan IR bersamaan dengan perkembangan internet. Jadi kalau belum ada internet ya, mungkin IR masih gitu-gitu aja. Karena udah adanya internet, udah ada search engine. Oleh karena itu ya teknologi IR itu memang sangat dibutuhkan untuk pencarian kosakata, pencarian informasi. Nah, semakin besar internet, semakin besar data-data yang tersimpan pada internet. Semakin besar juga beraneka ragam ukuran data, maka IR makin maju. Jadi dengan data-data yang di internet yang miliaran kosakata, otomatis sistem pengembangan IR itu makin maju. Dan banyak peneliti-peneliti juga mengembangkan algoritma IR. Untuk belajar algoritma nanti kita belajar lagi di pertemuan selanjutnya.
Ini kita masih tahap pengenalan dulu ya, supaya kan kalian itu tahu tuh secara garis besarnya IR itu seperti apa, gitu kan. Terus konsep menuju ke IR itu seperti apa dan manfaat untuk perkuliahan, manfaat untuk mendatang itu seperti apa. Dan ini bagian dari data scientist ya, bagian dari machine learning. Memang ketika kalian bekerja, ini termasuknya kalian itu memiliki kemampuan yang unik gitu. Karena tidak semua orang itu menyukai belajar machine learning ini gitu. Ini IR ini. Nah, ya memang pertama cukup sulit ya. Kedua, untuk tampilan GUI-nya itu agak kurang menarik. Gitu. Jadi ya bisa saling interpretasi lah gitu, antara dari IR dan dari developer pengembangan suatu sistem atau website atau pengembangan aplikasi, bisa dari saling menggabungkan interoperability namanya, interoperabilitas, jadi saling menggabungkan antara keahlian-keahlian tertentu. Sama kalau saya waktu pas pernah saya itu buat ya di SMA strip gpunila.ac.id, itu kata-kata kasar itu saya hilangkan saat itu, tapi memang kalau di SMA GPU Unila itu saya kan waktu itu pakai CMS, di mungkin ya bisa bisa tampilkan ya, udah deh nggak usah aja, di SMA strip gpunila.sch.id itu saya pernah buat itu. Nah itu di CMS tuh, di CMS WordPress waktu itu buat ya, cuman memang udah security-nya udah saya secure socket layernya udah saya tampilkan. Jadi saya itu buat sistem kosakata yang memang kata-kata kasar itu nggak, kata-kata kasar itu tidak bisa tampil di situ. Cuman memang kalau pakai CMS kan beberapa udah ada pluginnya di situ. Pluginnya itu kita tinggal pintar-pintar kita mencari aja plugin-plugin di situ. Tinggal kita masukkan kosakata yang selayaknya itu tidak patut untuk dikomentari atau diketik. Itu dulu saya masih belum tahu kalau itu menggunakan sistem IR. Setelah saya bekerja di Kompas, setelah saya bekerja di corporate, saya baru tahu oh itu menggunakan sistem IR. Saya juga masih masih dalam, ya kita masih sama-sama belajar deh untuk IR ini. Nah untuk Google itu sendiri ya, Google kan ini kan berdiri tahun 97 nih. Mulai 93, mesin pencari ahli web. Mungkin kalian belum tahu ya mesin pencari ahli web ini. Jadi sebelum adanya Google ini ada namanya ahli web. Nah, selanjutnya disusul oleh Yahoo, AltaWeb, AltaVista. Nah, selanjutnya baru didirikan yang namanya Google itu tahun 1997. Sebenarnya duluan Yahoo daripada Google ini. Yahoo masih eksis kan. Cuman untuk pencarian search engine itu lebih familiar di Google ya. Kalau Yahoo itu terlalu banyak iklannya sih menurut Bapak. Jadi agak berat kalau untuk searching. Selanjutnya, nah ini dia. Ini adalah perbedaan antara database dengan IR. Kalau database itu kan memang udah ada ini ya, udah terstruktur datanya. Ketika kalian membuat database di SQL Server atau di MySQL di SAM gitu kan, di localhost, kalian kan udah ada tuh, udah ada name, nama, tinggal manggil aja, insert info kan, apa, tuh, udah tinggal, udah enak. Tapi kalau kalau dari information retrieval, kalian harus ini manual nyarinya gitu. Nyarinya tidak semudah yang ada di database. Kalau database itu udah ada keywordnya, jadi udah ada ya, karena sebelumnya kan sudah dibuat di database-nya, tinggal manggil apa, sudah ada. Kalau retrieval ini tidak terstruktur datanya, jadi datanya acak-acakan. Bagaimana caranya kita mengolah data itu menjadi satu bagian, menjadi data yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan user. Nah, kalau untuk IA sendiri, itu dokumennya juga dapat di generate ya, dapat diuraikan.
untuk di IR. Jadi kan dia banyak datanya. Jadi kalau di database kan dia lebih spesifik. Bedanya itu untuk database dan information retrieval. Mungkin udah bisa sedikit kebayang ya antara perbedaan database dan information retrieval. Nah, ini dia. Jadi kalau penjelasannya beda database dengan IR, database itu kan datanya lebih terstruktur ya dalam kolom dan baris, sudah ada yang buat. Mungkin kan di semester sebelumnya udah mengikuti perlombaan mungkin ya, perlombaan web, dalam web ataupun perlombaan tentang keamanan itu. Kalau Bapak di pekerjaan itu bagian pentester ya, tentu khususnya ya. Database ini kan bagian SQL injection. Jadi ngecek database yang memang ada celah kerentanannya di cyber. Jadi kalau database, tapi kalau information retrieval ini bisa mencari datanya ini menggunakan ya sistem OAuth juga bisa kalau pakai kalau mau menggunakan pentest investing. Nah untuk database ini datanya terstruktur ya. Jadi kalau information retrieval datanya tidak terstruktur. Kalau untuk database itu informasinya spesifik ditentukan dalam kolom. Jadi kalian kalau database kan enak tuh melihatnya, nama, jenis kelamin sudah ada, sudah jelas lah gitu. Tinggal dari programnya tinggal manggil-manggil aja, manggil-manggil. Nah nanti kalau IR itu informasinya tidak spesifik ya, menyebar dan bias. Jadi nggak spesifik datanya. Selanjutnya itu dalam pencarian query ya. Query itu lebih mudah berdasarkan tipe informasi yang ditentukan pada kolom database. Itu. Kalau untuk nah kan kalau di database kan masih ada query ya, query-nya apa gitu. Pasti kan menggunakan query kalau database sudah jelas ada query-nya. Jadi kalau di information retrieval dia membutuhkan proses teks khusus untuk menemukan pemilihan teks terhadap query gitu kan. Dia harus cari perbandingan gitu ya. Sama aja kayak gini, jalan gitu. Kan dari IR ini dia harus mencari spesifikasi jalanan dan jalan ini sesuai atau tidak. Datanya tidak terstruktur lah kalau IR ini. Dan pencarian juga menggunakan tipe database ya udah jelas ya kalau database yang tipe database ya menggunakan ya SQL Server, menggunakan Oracle, jelas database. Jadi kalau di information retrieval, pertumbuhan data atau dokumen itu sangat pesat, baik dari sejumlah markup dokumen yang menggunakan search engine. Nah, kalau database ini menggunakan search engine. Cuma kalau di ini, kalau kalian punya perusahaan, punya ini ya startup ya, atau bekerja sebagai full stack developer ya, ya kalian juga harus ini ya harus paham dengan yang namanya SEO juga ya. Jadi ini harus juga gitu ada hubungannya juga dengan SEO gitu. Jadi mencari dari informasi retrieval itu mencari data itu juga bisa berdasarkan SEO juga, jadi informasi teratasnya. Jadi makanya ilmu komputer itu makin pesat sekali ya, makin pesat dan persaingan juga makin tinggi dan gini. Nah, Bapak harapkan juga nih, kalian kan masih udah semester 7 ya. Jadi diharapkan juga kalian harus memiliki sertifikat ya. Sertifikat kan banyak tuh sertifikat yang gratis ya. Dari Decoding atau dari Digital Talent Scholarship atau dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Biasanya ada itu. Kalau Bapak dulu itu dari Digital Talent sih biasanya atau dari Kominfo. Itu beberapa kali ngikut. Atau dari Decoding sih baru-baru ini sih dari Decoding, belajar Android dari situ. Nah, kalian harus banyak-banyak punya sertifikat seperti itu. Kalau sertifikat keahlian kan yang berbayar kan cukup mahal ya, sementara yang gratis itu lumayan untuk menunjang di pekerjaan kalian. Terutama
kalau untuk lebih spesifik di IR, itu belajar di ini aja, machine learning menggunakan Python. Ya Bapak kemarin juga ikutan itu sertifikat juga tuh, sertifikasi juga itu machine learning, yang itu juga yang ternyata ada hubungannya juga dengan IR. Nah, kalian dari semester ini diusahakan itu, karena lulusan IT itu sedikit nganggurnya lah. Kalau kalian memang benar-benar IT ya, itu sedikit nganggurnya. Itu minimal kalian punya wawasan computational thinking yang baik. Kalau dengan coding masih kurang terlalu spesifik baik, tapi setidaknya kalian sudah memiliki pemikiran komputasinya, berpikir secara komputasi. Selanjutnya yaitu, nah ini adalah konsep cara garis besarnya aja. Garis besar dalam pencarian IR. Ini pertama user nih, kalian katakan mencari data ditemukan, ya langsung ke data yang kalian tuju. Nah dari injek ini memang banyak tahapannya menggunakan information data equal itu, menggunakan tahapan timing, tahapan lemmatization, tahapan dari korpus, ya tahapan dari frekuensi, banyak tahapannya. Nanti dari indeksnya ini, mereka itu ya kayak mesin lah, mereka nyari itu secara cepat ya. Cepat kalau Google, karena Google servernya juga kan sudah sangat baik ya, keamanannya juga udah cukup baik. Nah ini untuk IR sistem arsitektur ya. Ini contohnya saja query string nih. Jadi kalian mencari query-nya. Nah, ini IR system ini mencari nih. Jadi mencari dokumen di dalam korpus. Selanjutnya dari IR ini, nah dia dirankingkan. Gitu kan, dirankingkan. Oh, data yang kalian tuju ini seperti apa? Nah, dirankingkan di dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Gitu. Dia bisa mengklasifikasikan. Ya, bisa kalian pelajarin dulu untuk minggu depan kan seperti apa workflow versi, seperti apa itu bisa dipelajari untuk menunjang mata kuliah ini agar lebih kalian pahami. Ini adalah tahapan IR setelah arsitekturnya. Jadi dari IR ini query string kan udah tahu ya, kalian tahu query string, artinya IR system dari dokumen korpus. Dokumennya dia mencari tuh, sistem mencari, dia ketemu. Nah ini dokumen korpus, nanti kita belajar ini kita pakai Python aja, sederhana aja, nanti kita pakai Python, bagaimana cara mencari data, itu bagaimana mengklasifikasikannya, data yang sering muncul, yang mana, nanti kan ada rumus-rumusnya. Itu. Nah selanjutnya ini pencarian menggunakan website system. Dari website system. Nah, mencari nih dokumen korpusnya dari Spider ke dokumen korpusnya, selanjutnya ke IR system, ini pengolahan IR-nya. Nah ketemu nih datanya di dokumen, oh data apa yang dipilih. Query string ini mungkin ada yang masih bingung ya, kalau query string ya masih bingung nggak query string itu kayak mana? Oh paham ya, query string itu kayak ini, kalau contohnya kalau ketika oh iya ini Bapak contohkan aja lah ya di browser ya. Nah, kalau di browser, oke. Kelihatan nggak ini web browsernya, kelihatan nggak? Nah, halo, web browsernya kelihatan nggak? Halo, Bapak mau contohkan nih di browser? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, nah, stop share, coba ya Bapak stop sharing dulu ya. Sharing. Ini ya. Kalau ini udah kelihatan ya?
Kelihatan nggak browsernya, Nak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan. nih kalau contohnya kita katakanlah nih BPS. Tadi kan ada yang kerja di BPS ya. BPS plus nih Kompaspedia nih. Plus Kompaspedia namanya. Nah, ini nih. Kok nggak untuk ini aja. Kom BPS Kompaspedia. Nah ini nih sering. Nah ini dia ini membaca nih itu. Ini membaca dari korpus-korpus yang ada ini SQL stringnya. Nah ini termasuk bagian dari itu sendiri. Barusan kita ini membaca nih tuh BPS yang mana nih? Tadi kan ada yang kerja di BPS ya. Di BPS, nah, tuh bisa tuh cari nih di sini nih. Oh, di sini ada nih. Nah, tuh. Dia bisa mencari pilihan kata yang memang dikira-kira sesuai dengan kehendak dari user. Oh iya nih dapat nih. Ini yang buat Bapak ini. Nah, nih atributornya Bapak ini Bapak yang buat di bagian Kompas kayak gitu. Nah, ini kalau kita belajar belajar tadi bagaimana cara kita mencari data. Kok bisa langsung masuk ke sini gitu langsung kok ketika kita ngeklik BPS Kompaspedia kok langsung muncul ini. Nah, ini kan dia pertama dari ini dari search ini. Nah, ini bagian-bagian ini SQL query ini bagian query-nya. Tuh, jadi secara garis besar aja ya. Nanti kalau untuk teknis kita belajar di minggu-minggu berikutnya. Jadi pelan-pelan belajarnya. Oke, gitu aja. Lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, ini query string tadi itu seperti itu ya. Query string tadi. Oke, pencarian tadi kan udah tahu ya. Selanjutnya yaitu nah proses perolehan informasinya. Itu dari mana prosesnya? Kebutuhan informasi. Jadi kebutuhan informasinya, kebutuhan informasi user tadi. Ketika user klik nih, saya butuhin apa sih? Oh iya, langsung direpresentasikan. Oh, query-nya. Nah, dia membaca query tadi yang ada 0345 itu. Query dari Google-nya. Dia udah buat query sendiri. Lalu langsung dibandingkan. Ada pilihan-pilihannya. Dokumen berupa teks, berupa indeks. Kan. Indeks itu kan isi barat kata itu kamus lah kalau indeks. Dokumen yang diperoleh. Nah, udah ketemu tuh dokumen yang diperoleh tadi. Selanjutnya dievaluasi dan masuk ke user. Seperti itu. Ini perolehan informasi sederhananya aja. Dari information retrieval. Bagaimana sih alur dari information retrieval itu bekerja. Jadi tahapannya banyak satu persatu. Cuman kenapa sih kok dari kita ngeklik di Google itu kok cepat benar gitu kan ya? Karena memang servernya juga ya itu banyak ya. Servernya banyak dan bagus juga. Kalau kalian punya website ya maunya kalian website ketika searching juga kan ada punya website sendiri ketika searching kan mungkin agak lama pencarian karena kan udah dari servernya juga. Oke, gitu aja proses perolehan informasi data. Sejauh ini mengerti ya untuk ini ya bagaimana cara kerja IR ya pengertian IR secara garis besar ya. Tahu Ya, ya. Pak. Yang penting intinya gini kalau Bapak sih ya kalian bukan hanya memenuhi mata kuliah yang belum diampu gitu. Bukan hanya sebatas itu. Jadi kalian secara konsep dan teknis kalian juga harus memahami karena nanti kalian semester 7, semester 8 kalian sudah bahkan kalian sekarang sudah mulai mengerjakan laporan-laporan PKL ya, laporan tugas akhir seperti itu dan diharapkan juga nanti ketika lulus kan pada saat interview kalian punya keahlian lebih. Jadi ada lah yang dijawab pada saat interviewer menanya. Makanya karena kalau kalian basicnya kalian di jaringan, pasti kan interview nanya tuh selain jaringan apa sih kemampuan kamu ya? Setidaknya kalian paham dasar-dasar dari machine learning, dasar-dasar dari text processing itu seperti apa.
Ya kita lebih ke text processing nanti. Pokoknya kita belajar bersama deh, kita sama-sama belajar. Oke, selanjutnya yaitu, nah ini dia prinsip dari IR sendiri, yaitu pengindeksan ya dan mengambil dokumen secara tekstural. Jadi indeks, ya di indeks mungkin kalau ini dah di indeks itu kalau lebih mudahnya itu kalau lebih gampangnya ya kayak buku. Nah, umpamanya nih, muka bapak kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak muka bapak? Nggak ya? Oke lah, umpamanya buku ya, buku. Nah ini katakanlah bukunya buku tebal lah ya. Nah jadi kalau buku tebal ini ya, kalau kita nyari itu kan satu persatu susah tuh, satu persatu nyari-nyari satu persatu kan susah. Makanya dibutuhkan adanya indexing. Indexing kalau di buku itu biasanya di akhir akhir kalimat, di akhir-akhirnya itu ada pengertian-pengertiannya, kayak pengertian dari bawahnya kamu cyber, pengertian dari ini itu pengertian dari OASP itu apa, application security project itu seperti apa. Itu nih contohnya coba ya, ini secara data aja ya Bapak kasih contoh ya supaya kalian bisa bisa kebayang gitu. Kamus itu buat supaya dicari data dosen-dosen. Bentar Bapak kasih contoh-contoh indexing itu seperti apa. Oh ini. Tadi dibuka ini. Bentar. Lagi loading. Oke. Ini. Nah, coba. Belum kelihatan ya, Nek ya? Kelihatan nggak? Nggak ya? Kalau portnya kelihatan nggak, Nek? Belum, Pak. Belum ya? Coba ya. Belum, Nanti Pak. Bapak. Oke, stop sharing dulu. Presentasikan sekarang. Oke, yang di. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Nah, ini kan Bapak kan buat sama dosen Bapak sih, ini dosen sama dosen Bapak ini kan lagi buat ini buku. Nah, di buku ini kan ada tuh ada pengertian-pengertiannya. Dari itu apa, antivirus itu apa, access control itu seperti apa, adversary itu seperti apa gitu. Nah, ini adalah bagian dari indexing. Ini contoh-contohnya aja. Contoh dari indexing itu seperti ini kalau dalam buku. Itu ya. Nah, ini kan harus kalau kalau memang kalau nggak ada kayak gini kan susah di buku itu nyarinya. Bingung kan. Apalagi buku kalau buku-buku tebal itu kan. Itu agak susah tuh nyarinya. Karena itu dibutuhkan indexing. Itu kalau pengertian indexing secara garis luas ya. Oke, lanjut lagi ke materi tadi. Oke, lanjut ke ini tadi ya. Prinsip dari IR tadi ya. Pengindeksan itu kan indeksan tadi itu mengambil dokumen secara tekstual gitu. Mencari halaman di World Wide Web ada aplikasi terbaru dan mungkin paling banyak digunakan. Fokus pertama adalah pengambilan dokumen yang relevan dengan query. Fokus yang keempat yaitu fokus kedua dengan mengambil dari set besar dokumen secara efisien. Retrieve dokumen yang relevan terhadap query pengguna dan seminimum mungkin retrieve dokumen yang tidak relevan. Jadi dia bakal memilah dokumen yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Jadi gini, data yang sering muncul itu biasanya itu yang selalu sering muncul biasanya akan terhapus. Dia akan mencari data yang memang agak jarang untuk dimunculkan. Nah ini dia, ini IR di sistem di sekitar kita. Bisa kita lihat generic text search engine, Google, Bing, Yahoo, Baidu, ini kan mereka menggunakan sistem IR. Kalau di
Di Beijing itu Bapak itu kan menggunakan Baidu itu mereka. Orang-orangnya itu menggunakan Baidu semuanya. Mereka kalau ngetik-ngetik di Google itu mereka harus pakai VPN dulu. Mereka rata-rata, cuman mereka tetap bisa setting menggunakan Google bisa, cuman mereka menggunakan VPN. Selebihnya mereka menggunakan Baidu.com. Terus inputnya, query-nya, output, daftar jawaban itu. Beberapa menampilkan hasil secara berbeda, sepertinya pada Yipi.com. Yipi.com ini kan dia lebih ke spesifik nih. Yang mencari yang katakanlah tentang COVID, ya lebih ke berita-berita aja, dia lebih ke pencarian di berita-berita mengenai tentang COVID dari Yipi. Nah, atau IR di sekitar kita, ini biasa dari Google Maps. Itu kan Google Maps nih, kita mencari alamat Institut Teknologi Telkom Purwokerto, bisa menemukan di Telkom Purwokerto. Itu kan berdasarkan itu juga, berdasarkan sistem IR. Gitu. Oke. Ini tadi ini kan kalau Google Maps lebih ke spesifik ya, lebih ke spesifik lagi. Selanjutnya sistem IR di sekitar kita, yaitu biasanya searching itu dibutuhkan dalam keperluan khusus. Nah, keperluan khusus itu antara lain ketika kalian ingin mencari jurnal, itu kan difokuskan di IEEE.org itu kan menggunakan itu juga, menggunakan IR juga. Dan lain-lain, Soal.com, Google Scholar, itu sistem IR yang digunakan untuk lebih spesifik lagi, menggunakan sistem IR. Nanti kalian bisa cari lah di jurnal cara kerja sistem IR, menggunakan algoritmanya seperti apa, itu bisa dipelajari di luar perkuliahan atau nanti di tugas. Seringkali informasi perlu dipersempit. Jadi informasi itu harus dipersempit, karena semakin dipersempit itu pencarian itu semakin enak gitu ditemukannya. Tuh. Nah, terus domain juga, alamat domainnya juga pencarian diperketat. Tapi pengetahuan kemungkinan pencarian lebih kuat. Jadi gini, domain itu mempengaruhi juga kalau di browser ya. Kalau kalian mencari suatu alamat URL gitu ya, alamat ketika searching itu alamat domain itu memang berpengaruh sekali. Jadi Google ini semakin berkembang terus untuk mencari data-data yang relevan. Kalau kalian kayak mencari data-data di saat ini ya di Blogspot gitu ya, Blogspot kan biasanya sekarang itu ya termasuknya di bawah gitu. Kecuali kalau memang Blogspot itu memang sebelumnya sudah banyak dikunjungi dan memang banyak reviewnya bagus, jadi dia menggunakan SEO juga. Tapi kalau dia tidak menggunakan SEO atau memang websitenya itu kurang dikunjungi, ya itu memang agak sulit untuk mencarinya di Google. Sama ketika selain Google juga YouTube juga deh. Ketika kalian buat ya tutorial make up gitu, tutorial momennya kalian sudah buat nih tutorial make up apa gitu kan ya, atau pembuatan odading gitu kan ya, pembuatan odading maknyus gitu. Kalian udah buat nih judulnya di YouTube, tutorial pembuatan odading maknyus. Searching di YouTube nggak muncul, pasti susah munculnya. Karena apa? Karena kalian belum terverifikasi, maksudnya dalam artian ya kalian masih view-nya masih dikit gitu kan, terus yang like-nya masih dikit, jadi udah pinter itu search engine contohnya kayak Yahoo, kayak Google atau YouTube, itu makin lama mereka menggunakan sistem IR-nya itu semakin baik itu. Oke, gitu aja sih untuk tentang IR. Nah, ini juga nih yang most popular search engine-nya kan ya Google ya, udah jelas lah. Kalau Google ini memang udah favorit yang menggunakan search engine-nya. Selanjutnya tantangan pada IR sendiri. Ini data-data yang sudah kita temukan di berbagai informasi internasional. Ini belajar IR ini cukup menantang juga ya, karena juga data yang sangat banyak dan besar. Jadi IR ini memang datanya yang banyak. Ini memang jadi gini, semakin hari itu kan orang upload semakin banyak.
orang buat web semakin banyak. Buat otomatis kan database di Google itu makin banyak dong. Nah, itu makin membuat IR itu, perusahaan IR itu makin memutarkan otak agar pencarian-pencarian mereka itu lebih relevan. 11,5 miliar halaman pada web ini tahun 2005. Tahun 2005 itu ada 11,5 miliar halaman. Nah, ini data. Kalau data terbaru aku masih belum nemu. Ada yang terbaru mungkin yang pasti lebih dari ini. 150 miliar link di dalamnya. Jadi di dalamnya itu ada link-linknya juga, itu ada 150 miliar. Informasi menggunakan terabyte. Jelas saya udah menggunakan terabyte. User menginginkan jawaban yang cepat dan tepat. Nah, otomatis ketika kalian mencari suatu sistem, otomatis pasti user menginginkan kan jawaban yang cepat dan tepat. Dan algoritma juga ada banyak algoritma. Nanti kita minggu ketiga kita belajar tentang algoritma. Minggu ketiga kita belajar tentang stemming ya. Stemming itu kita di minggu ketiga belajar tentang algoritma yang ada di IR, algoritma menggunakan sistem bahasa Indonesia seperti apa. Itu nanti kita di minggu ketiga. Untuk pertemuan pertama masih kita pengenalan dulu aja. Nah, cerdas dan efisien ya, serta membutuhkan struktur yang tepat. Jadi dibutuhkan algoritma yang bagus. Nah, mudah-mudahan nanti kalian kalau tertarik belajar ini, kalian bisa menciptakan algoritma yang bagus. Dan tentu kan dikenal kalau algoritma bahasa Indonesia, algoritma yang untuk pencarian dalam bahasa Indonesia di IR untuk stemming gitu ya, itu dari UI. Itu dari UI yang menemukannya. Kalau selain dari UI, Bapak masih belum nemu penemuan algoritma untuk dalam algoritma pada IR untuk stemming dalam bahasa Indonesia itu orang UI. Nah, ini dia. Ini pencarian yang favorit ya, pencarian yang favorit di dunia saat ini gitu kan ya. Nah, ini rata-rata ini pencarian suara ini kan. Ya, di tahun 2015 itu menggunakan Siri, mungkin ada tahu juga ya, Amazon Echo, di Android juga dia menggunakan voice, di Baidu itu memang di Cina itu memang sudah menggunakan ini semua. Bapak memang udah melihat secara ini sih langsung gitu, karena memang pas belajar di sana memang mereka udah menggunakan ini semua, voice semua, apa voice. Mencari buku sih terutama kan waktu itu belajar di karena itu menggunakan voice juga. Dan rata-rata sekarang udah voice. Jadi pencarian data sekarang sudah berdasarkan voice. Mungkin kalian juga ketika ingin mencari barang atau mencari sesuatu lah, sudah menggunakan voice juga di Android-nya. Jadi sekarang sudah lagi familiar voice. Search menggunakan voice. Oke. Nah, ini kembali ke tadi untuk pencarian informasi. Mencari kebutuhan informasi menggunakan search engine ini sudah dijelaskan. Nanti bisa dibaca dulu aja deh. Biar Bapak ngetiknya nggak sia-sia. Oke. Ini bisa dibayangkan ketika kalian searching di Google. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai channel ini, klik like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.